Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. And now I want to explain about expressing intention. Do you know about expressing intention? Okay, definition. Expressing intention adalah sebuah ekspresi harapan dari seseorang. Berarti ekspresi ini secara tidak langsung merupakan sebuah kejadian yang belum terjadi karena masih berupa harapan, something that you want and plan to do. Okay, and the next slide for the example of expressing intention. The first, I would like to tell about my family. Saya ingin menceritakan tentang keluarga saya. The second, I will visit my uncle tomorrow. Saya akan mengunjungi paman saya besok. And the third, I am going to fix my bike on Monday. Saya akan memperbaiki sepeda saya pada hari Senin. And the next, I plan to go to college. Saya berencana untuk kuliah. And the next, I intend to write a novel. Saya berniat untuk menulis novel. And the last, I would rather stay at home than go fishing. Saya lebih suka tinggal di rumah daripada pergi memancing. Jadi dalam kalimat ini masih menggunakan harapan atau sesuatu yang belum terjadi. Okay, and the next slide. Expression intention itu ada dua. Yang pertama adalah be going to. Be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Bedanya adalah be going to aktivitas yang akan dilakukan pada waktu akan datang yang sudah direncanakan atau diprogram, pattern atau pola umum. Rumusnya di sini adalah subject plus be is and are plus going to plus verb one. Perlu kita ingat adalah he, she, it itu menggunakan is, I menggunakan am, you, they, we menggunakan are. Okay, for the example. Positive, Saras is going to visit Mount Bromo next week. Saras akan mengunjungi Bromo minggu depan. Negatif, Saras isn't going to visit Mount Bromo next week. Saras tidak akan mengunjungi Bromo minggu depan. Interrogatif, is Saras going to visit Mount Bromo next week? Yes, she is. No, she isn't. Apakah Saras akan mengunjungi Bromo minggu depan? Dalam kalimat interrogatif ada jawaban yes or no. Okay, and the next slide. Expression intention yang kedua adalah would like to. Would like to artinya ingin. Mau bisa berarti akan dan memiliki makna yang hampir sama dengan be going to. Pattern atau pola umum. Di sini rumusnya adalah subject plus would like to plus verb one. Langsung saja for the example. Positif, Father would like to stay in Jakarta next month. Ayah ingin tinggal di Jakarta bulan depan. Negatif, Father would not like to stay in Jakarta next month. Ayah tidak mau tinggal di Jakarta bulan depan. Interrogatif, would father like to stay in Jakarta next month? Yes, he would. No, he wouldn't. Jadi dari kalimat interrogatif selalu diikuti dengan jawaban yes or no. Apakah ayah mau tinggal di Jakarta bulan depan? Ya, dia mau atau tidak. Dia tidak mau. And the next slide.
fishing, I would like to, and I am going to. First one, look at the excerpt for the dialogue below. Pay attention to the bold type expression. Lihat kutipan dari dialog di bawah ini, perhatikan ekspresi yang diketik tebal. Jadi di sini ada dua dialog. Dialog yang pertama adalah Santi dan Bayu. Santi, so what about you, Bayu? Do you have any plans? Bayu, differently. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us, Santi? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? Santi, jadi bagaimana denganmu, Bayu? Apakah kamu punya rencana? Bayu, pasti. Ayah saya dan saya akan pergi memancing. Kami berencana pergi memancing di danau dekat rumah paman saya. Apakah Anda ingin ikut dengan kami, Santi? Saya tidak terlalu suka memancing. Saya lebih suka tinggal di rumah daripada pergi memancing. Bagaimana denganmu, Riri? Apa yang ingin Anda lakukan di akhir pekan yang panjang? Oke, ini adalah para dialog yang kedua, Riri and Bayu. Riri, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Bayu, are you going to bake cocoa chips cookies like the other day? Riri, well, yes, that is my favorite. But we are going to try to make ginger cookies too. Riri, oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house, Bayu. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Santi, not fishing, I guess, but I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Di sini menceritakan tentang Riri, saya sudah membuat rencana dengan ibu saya tentang apa yang harus saya lakukan di akhir pekan yang panjang ini. Kami akan berlatih membuat kue, Bayu. Apakah kamu akan membuat kue Coco Chips seperti kemarin, Riri? Ya, itu favorit saya. Tapi kami akan mencoba membuat kue jahe juga, Riri. Oh, maukah kamu bergabung denganku untuk belajar membuat kue? Anda bisa datang ke rumah saya, Bayu. Itu ide yang bagus. Atau apakah kamu akan pergi memancing dengan aku dan ayahku? Santi, bukan memancing kurasa. Tapi saya pikir saya ingin membuat kue dengan Riri. Terima kasih telah memintaku untuk bergabung denganmu, Riri. Oke, jadi dalam dialog ini, kalimat yang diberi tanda cetak tebal bold adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan keinginan yang akan dilakukan. Contoh di atas adalah penerapan dari expressing intention dalam dialog dan komunikasi praktis. Contoh di atas menggunakan kalimat afirmatif atau positif dan pertanyaan yes, no question dan information question dengan question word. Tidak terdapat contoh kalimat negatif. Okay. In the next slide, write a paragraph about your holiday plan. Use I would like to blah 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 and I am going to blah 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 in your paragraph. Use the given question to guide your holiday plan. Jadi, kalian itu disuruh membuat paragraf tentang rencana liburan Anda. Gunakan saya ingin bla 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 dan saya akan bla 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 di paragraf Anda. Gunakan pertanyaan yang diberikan untuk memandu Anda. Judulnya adalah rencana liburan. Nomor 1, where would you like to go on holiday? Would you like to go somewhere interesting or stay at home? Kemana Anda ingin pergi berlibur? Apakah Anda ingin pergi ke tempat yang menarik atau tinggal di rumah? Yang kedua, if you are spending your holiday away from home, where would you like to go?
Jika Anda menghabiskan liburan jauh dari rumah, kemana Anda ingin pergi? Yang ketiga adalah, if you stay at home, what do you plan to do? Jika Anda tinggal di rumah, apa yang Anda rencanakan? Untuk mengerjakan tugas ini adalah kalian disuruh membuat paragraf tentang rencana liburan. Membuat paragraf dalam tugas ini, kalian diberikan memandu. Maksudnya, ada tahap-tahapnya, penjelasan nomor 1, 2, dan 3. Jadi, itu disusun menjadi paragraf. Oke? If there any question, please ask me. And the next slide, test 2. Practice. Please make a video from the test 1, then post in your Google Classroom. Jadi, dalam tugas ini, kamu disuruh membuat video. Di test 1, kan sudah selesai membuat paragraf. Setelah itu, kalian record your voice dan di-post di Google Classroom. Oke? Oke, thank you. Any question? Okay, that's all for today. See you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.